tampil betul amat beragam ya. Tapi benar ya. Saya kacamata. Iya. Yang kanan mendak-mendak itu beneran kok. Yang kita kada bisa aja dari RT. Ngajarin nenek-nenek sama ngajarin bocah, gampangan ngajarin bocah. Benar. Kapan ada peribahasa belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas, belajar sesudah besar bagai mengukir di atas. Sekarang diajarin bisa pulang sampai rumah lupa, betul? Iya. Lidahnya juga beda. Belajar Yasin aja gurunya ngajarin wala yamasan nakum wala yasaman nakum wala yamasan nakum boleh saman nakum lah juga. Ya. Ya guru ngajarin kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Ikutin kul a'udzu birabbil falaq, betul, min syarri ma khalaq, betul, wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati, kata guru, wa min syarri matasati. Dia ngajarin pegel ya. Diulang lagi min syarri nafasati, min syarri matasati. Tiga balik, ayo masih mata sati balik. Kata gurunya sekali lagi, min syarri nafasati, min syarri matasati. Kata gurunya mata yurak tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati guru kita bersama Ibu Ustazah Hajah Maryamah beserta keluarga besar almarhum Bapak Haji Mat Salim dan Ibu Hajah Hindun. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu para ustazah, ibu-ibu hajah, ibu-ibu ketua majelis taklim yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu santriwati, ini namanya ibu-ibu santriwati. Masa udah tua masih santri baik, tetap yang namanya santri mah kagak tua kagak muda. Tadi saya dengar ada santri yang senior, ada yang junior. Kalau yang senior katanya baca qori luar binasa.
Saya terharu melihat penampilan ibu-ibu udah tua masih pada rajin ngaji. Saya tanya tadi, kenapa baru belajar ngaji? Katanya maklum, lagi masih kecilnya, geleburan main tanggul. Ibu-ibu hadirat yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Kalau ada ibu-ibu yang punya utang, biar pada cepat lunas utangnya. Yang aminnya kenceng berarti punya utang. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat badan, nikmat iman dan Islam, juga nikmat panjang umur. Nikmat panjang umur itu adalah nikmat pokok bagi kita, Bu. Sebab walaupun duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, sawahnya lega, kalau umurnya kagak ada, kira-kira mau apa kagak? Makanya nikmat panjang umur itu adalah nikmat besar. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, supaya kita nanti dapat syafaat pada yaumil kiamah. Mau baca salawat, Bu? Ayo kita baca. Allahumma sholli sholatan taman ala sayyidina Muhammadin lagi tanhalu wa tanfariju. Keluarin suaranya, ayo. Wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Kalau orang kampung kita bilang ini bulan Roah. Artinya apa? Sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Di bulan Roah ini, di bulan Sya'ban, Rasulullah lebih banyak berpuasa dibandingkan di bulan yang lain. Sehingga ada sahabat Rasul yang paling dekat namanya Usamah bin Zaid. Ini Usamah bin Zaid melihat Rasul tiap hari puasa di bulan Sya'ban. Sampai Usamah ini merasa aneh. Akhirnya Usamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu fi Sya'ban." Rasul, saya kagak pernah melihat Rasul puasa begitu banyak di bulan yang lain, kagak seperti di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban Rasulullah lebih banyak puasa. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini adalah syahrun turfa'u fihil amal,
di mana amal kita diangkat oleh malaikat, disetorin menghadap Allah Subhanahu. Jadi supaya bagus bulan Sya'ban ini perbanyak ibadah. Coba Nabi Muhammad kita lihat Bu, dosanya udah diampunin, masuk surganya paling duluan, dijaga dari segala maksiat. Tapi Rasulullah kalau sholat malam itu kakinya apa pada bengkak Bu. Kenapa pada bengkak? Kebanyakan sujud. Sama ibu-ibu di sini kayak kakinya pada bengkak. Asal urat kamar mati. Kirain bekas tahajud. Ya malah kadang-kadang kita mah kapan ya, malaikat sering dibikin keder sama kita. Suka ada ngebohong. Malam setiap di atas jam 12 malaikat keliling Bu, bawa catatan amal. Siapa yang mau tahajud, siapa yang mau zikir, siapa yang mau sholat hajat, siapa yang mau berdoa. Begitu dilihat, nah ini ibu santrinya Hajah Maryamah bangun tengah malam. Begitu bangun, lihat HP. Habis lihat HP, jam 2, pergi ke sumur. Kata malaikat, siap, catat nih, kencing, balik lagi tidur. Kata malaikat, kagak jadinya. Jadi kita ngebohongin malaikat, hampir malaikat ketipu. Mau dicatat, kirain tahajud, kagak taunya kencing, balik lagi. Tipis doang. Makanya alhamdulillah dengan adanya kegiatan pengajian seperti ini, ya Allah, jangankan orang lain, saya sendiri melihatnya bangga dan terharu. Apalagi yang ngajarin, saya ngalem banget, berarti sabar luar biasa. Ngajarin nenek-nenek sama ngajarin bocah, gampangan ngajarin bocah. Benar. Kapan ada peribahasa, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas, belajar sesudah besar bagai mengukir di atas. Sekarang diajarin bisa pulang sampai rumah lupa. Betul. Iya. Lidahnya juga beda. Belajar Yasin aja gurunya ngajarin wala yamasannakum wala yasamannakum wala yamasannakum wala samannakum lagi lah. Ya. Ya guru ngajarin qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsati bil 'uqad. Ngikutin qul a'udzu birabbil falaq, betul, min syarri ma khalaq, betul, wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati, kata gurunya, wa min syarri matasati. Dia ngajarin pegel biasanya. Diulang lagi, min syarrin nafasati, min syarri matasati. 3 balik, ayo masih mata sapi baik. Kata gurunya sekali lagi, min syarrin nafasati, min syarri matasati. Kata gurunya mata yurak tuh. Ya iya, kalau lidah udah tua tuh susah. Percaya apa kagak? Ya kan kalau manggil huruf V dalam huruf Arab itu V tuh. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Tuh, min khauf. Gurunya ngajarin begitu. Kata gurunya alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dia baca alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khaufi. Kata gurunya kalau diwakaf berhenti, jangan dibaca kasrohnya min khauf. Ulang lagi, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min
khauf. Ayo, pasti dia baca alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khaufi. Kata guna min khauf irakin primen sih. Coba baca ya baca. Akhirnya disuruh baca sama gurunya, dia baca alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ditekap mulutnya gurunya. Min khauf. Wih, menang. Udah diam tuh sampai situ ya. Ntar bacanya begitu, dilepas sama gurunya. Pi, kata gurunya, ini masih pi baik lagi. Susah kalau kita belajar udah tua. Tetapi jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Yang namanya ilmu bijidin la bijadin, dengan sebab sungguh-sungguh kita akan mendapatkannya insya Allah. Niatkan dalam hati kita, kalau kita belajar namanya statusnya penuntut ilmu. Kalau mati masih dalam keadaan belajar, mati syahid. Mati syahid itu jaminannya surga insya Allah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkannya. Jadi kalau udah bisa nanti kita amalkan, kita ajarin. Kenapa? Karena ada 3 perkara yang tidak akan pernah putus sekalipun kita telah meninggal dunia. Pertama, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, termasuk anak yang soleh. Contoh, Ibu Hajah Maryamah ngajarin Al-Quran, muridnya bisa ngajarin lagi ke yang lain. Yang ngajarin ini udah meninggal dunia, tapi pahalanya tetap mengalir. Kenapa? Karena orang alim, orang pintar itu dia akan tetap hidup sekalipun nyawanya telah tiada. Sekalipun udah mati, tapi tetap ilmunya tetap hidup. Kenapa? Karena muridnya ngajarin lagi. Pahala menuntut ilmu itu sangat luar biasa, sehingga dikatakan oleh Rasulullah, man salaka tariqan liyata'allamal ilma ghufira lahu ma taqaddama min dambihi qabla ayyatuwa. Siapa saja yang melangkahkan kaki dari rumah menuju majlis ilmu, menuju tempat belajar, diampuni dosanya oleh Allah sebelum dia melangkah. Begitu melangkah, itu dosa ampar-amparan langsung. Sekali nindak, brol dosa kita. Nindak lagi, brol lagi. Makanya tadi saya lihat banyak di pojokan apa ampar-amparan, kagak taunya dosa. Begitu juga dosa orang yang hadir telah duduk di majlis taklim. Duduk di majlis taklim, walaupun tanpa kita pegang pulpen, tanpa membaca satu huruf, tanpa kita memegang kitab, cukup mendengarkan, maka insya Allah itu pahalanya lebih baik daripada kita bersodakoh 1000 ontak. Coba, pernah kita sodakoh 1000 ontak? Orang boro-boro korban sapi aja belum pernah, korban kambing paling-paling itu juga kita mah paling pengen dapat dagingnya doang. Ya, itu kita. Makanya kita menghadapi bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian ini bukan penutupan berarti berakhir. Ini kita penutupan dari pengajian biasa menuju kepada ibadah yang sangat luar biasa. Apa? Sholat taraweh di bulan Ramadan.
puasa di siang hari. Cuma kalau puasa kita sebenarnya masih puasa kelas enteng, bukan puasa kayak Rasulullah. Kalau Rasulullah mau buka puasa cukup seteguk air jam-jam, sebutir korma. Kalau kita waya asar udah nyari tape. Iya, waya asar udah nyari tape. Bukanya juga kagak kayak Rasul. Kita mah es campur semangkok, bubur kacang hijau semangkok, nasi goreng semangkok. Ya udah kekenyangan. Tinggalnya mau terawih kagak kuat. Jadi kalau ibadah kita mah puasanya siang lemes karena lapar, malam lemes karena kekenyangan. Itu kalau kita tuh seperti itu. Coba kalau Rasulullah puasanya cukup dibatalkan dengan seteguk air jam-jam, sebutir korma. Lapar masih, iya emangnya lapar. Udah kagak apa-apa kita mau bukanya bagaimana ge. Yang penting mah puasa, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, panas ya? Panas. Aja bohong, panas terang. Ya. Nanti amalan apa yang harus kita baca di bulan Ramadan? Kalau yang bisa baca Al-Quran, baca Al-Quran. Yang belum lancar baca Al-Qurannya silakan zikir. Kagak susah-susah, kita cukup baca Subhanallah walhamdulillah. Karena kata Rasulullah, kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani alal mizan, khafifatani alal rahman, habibatani alal rahman. Ada dua kalimat yang mudah kita ucapkan, kita gampang ngomongnya tuh, nyebutnya gampang. Saqilatani alal mizan, tapi di timbangan amal berat, pahalanya gede. Habibatani alal rahman, kemudian dicintai oleh Allah. Apa kalimat itu? Subhanallah walhamdulillah. Udah habis sholat baca deh subhanallah walhamdulillah. Diterusin kata bapak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Apa? Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah itu baca setiap habis sholat, supaya apa? Lidah kita terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nanti ketika meninggal dunia gampang mengucapkan la ilaha illallah. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau dulu kita belajar Al-Quran ngejah ya, ngejah apa itu namanya? Curutan. Juz ama dulu tuh ya. Anakum, aenakum. Gimana? Anakum, aonakum, unakum. Ya gitu ya. Anakum, aenakum, inakum, aonakum, unakum. Nah, iya, agak ingat udah. Iya. Terus kalau B kan banakum, baenakum, binakum, baunakum, unakum. Iya, dulu begitu kita tuh. Bari jalan ayo be. Terus ngapal huruf hijaiyah. Suruh pertamanya dipatah semua. Hafal dulu tuh ya. Abatasajahato dadarojat sasaso doto doa gopa kalamana wahaya. Nah iya tuh suruh di doma, ujungnya doma. Abatasun jahahun
Dadasun sasasun Dotodoun ngopakun kalamanun wahayun. Dulu sebelum latihannya begitu. Kata gurunya doma, sekarang semua di doma. Yang tadinya A jadinya U. Putusu juhu dada dudu luju susu kebanyakan susu itu mah. Tapi kalau sekarang kita belajarnya pakai apa namanya? Pakai ikro. Udah mau ikro, mau juz amma, keturutan itu semua sama. Intinya kita supaya mudah belajar Al-Quran. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari di tempat ini akan menjadi manfaat baik bagi pribadi maupun buat orang banyak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Kita doakan guru-guru kita, juga kita semua, supaya diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga menyambut bulan suci Ramadan kita bisa tenang melaksanakan ibadah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kagak panjang-panjang, kagak lebar-lebar. Kalau kepanjangan kasihan ibu-ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau masih kurang nanti undang lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwaaba ridha wa taysir wa taghlaqu biha anna baba syarri wa ta'sir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi